ini kita mau ke Universitas Ahmad Yani, jadi kita mau ngejuri untuk duta kampus ya. Aduh, aku udah telat, lumayan telat karena tadi di rumah harus ngurusin bocil. Langsung aja ini aku udah nyampe di venue ya, di kampus 2 Universitas Ahmad Yani yang ada di Banjarbaru. Nah, ini venue-nya udah siap. Nah, itu beberapa panitia udah standby nih. Langsung aja kita lihat keseruan. Nah, ini panitia hari ini ada Ikrimah. Ada siapa, Mbak? Yuli, ini Retno, ini Intan, ini murid siswa teladan semua. Yang dapat A semua. Ini masih apa, Mas? Bahtiar. Nah, kalau ini ketua BEM-nya nah si cantik. Nah, ini pesertanya. Nah, dan ini adalah wajah-wajah semua finalis laki-laki dan perempuan yang mengikuti ajang pemilihan duta kampus Universitas Ahmad Yani. Kelihatan banget ini wajah-wajah yang lagi nervous, lagi bingung mau ngapain ya. Tapi mereka tetap tersenyum. Oke, hari ini kita mau wawancara sama ketua pelaksana di pemilihan duta kampus Universitas Ahmad Yani. Di sini ada Kak, siapa namanya? Retno Pramesti. Retno Pramesti, semester 6 ya, Kak Retno ya? Masuk semester 7. Masuk semester 7, prodi BK. Bimbingan konseling, ini calon guru BK nantinya. Oke, sebelum kita masuk, Kak Retno, nih persiapannya apa aja untuk teman-teman yang lagi mengikuti duta kampus dari awal, terus langkah-langkahnya seperti apa? Persiapannya yang pertama kita ada pendaftaran, Bu. Pendaftaran itu kita lewat Google Form. Habis itu pas ATM yang lain disuruh membawa berkas. Habis itu kita kasih tahu untuk tahap selanjutnya seperti apa. Dan mereka tadi baru melaksanakan tes tertulis. Dan ini mau melaksanakan tes wawancara. Oke, artinya ada 3 tahap ya, Kak Retno, yang dilalui oleh calon putra-putri Universitas Ahmad Yani ini, yaitu pengisian dari Google Form, pendaftaran, lalu yang kedua itu ada seleksi tes tertulis, dan yang selanjutnya ini nanti ada tes wawancara. Tes wawancara nanti langsung ada sharing atau tanya jawab dengan para juri. Coba siapa aja jurinya, Kak Retno? Jurinya ini ada Ibu Adetia Nuriskika dari FKIP juga, dosen paling cantik, paling baik. Terus ada Pak Mas Rudi Muhtar dari Hukum, dan ada Ibu Aulia Rahma dari Ekonomi. Nah, berarti ada 3 ya? Iya. Nah, mudah-mudahan nantinya peserta yang ikut seleksi atau mengikuti pemilihan duta kampus Universitas Ahmad Yani ini bisa mengikuti rangkaian seleksi dengan lancar dan baik. Harapan Kak Retno sendiri gimana nih nantinya setelah seleksi? Harapan kedepannya yang pasti yang lain bisa membawa nama kampus lebih baik lagi, terus mempromosikan kampus lebih baik lagi. Yang penting itu dulu. Oke, itu pastinya visi dan misi dalam pemilihan duta kampus ini ya. Oke, nanti habis ini kita akan sharing sama presiden mahasiswanya ya, sebagai ketua BEM di Universitas Ahmad Yani. Kira-kira seperti apa? Stay tune. Oke, tadi kita udah wawancara, sharing sama ketua pelaksana Retno ya. Nah, sekarang kita mau wawancara langsung sama presiden mahasiswa atau ketua BEM Universitas Ahmad Yani. Tada! Siapa namanya? Maulidina, Bu. Maulidina dari prodi? Dari prodi manajemen. Manajemen semester akhir ya? Semester 6, Bu. Oh, semester lanjut semester 7. Sebentar lagi semester 7. Artinya bentar lagi mau skripsi Iya, ya? Bu. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya beberapa persiapan Maulidina nih mengadakan pemilihan duta kampus atau putra-putri Universitas Ahmad Yani. Kira-kira tantangannya seperti apa? Baik, Bu. Mungkin tantangannya pasti soal dana ya, Bu. Dana, mungkin dananya kami cari dari luar, proposalan, habis itu dari kampus juga, Bu. Mungkin juga habis itu tantangannya dari minat dari mahasiswanya nih, Bu, kayak kurang. Jadi kami mengajak-ngajak kayak gitu, Bu. Mungkin itu sih. Saya merasakan betul ya kalau memotivasi teman-teman untuk mengikuti kompetisi seperti ini itu cukup sulit. Tapi ini adalah salah satu langkah awal
yang nantinya dipersiapkan untuk kompetisi yang lebih besar lagi ya. Jadi kita mulai dulu nih Maulidina dari kompetisi Duta Kampus dulu. Nanti setelah merasakan atmosfernya, kira-kira kepingin gak nih ikut Nananggalu? Betul Bu. Terus ikut Putra Putri Ya, pariwisata ya, gitu ya. Maulidina ya. Nah itu jadi mudah-mudahan teman-teman yang ikut seleksi ini nantinya bisa termotivasi lagi untuk ikut di ajang selanjutnya. Iya, betul, Bu. Lanjut pertanyaan kedua untuk Maulidina nih. Ini tahun ke berapa Maulidina ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan seleksi? Baik, kalau tahun dulu saya jadi pesertanya nih Bu, dan alhamdulillah jadi wakil 2 putri. Iya, betul. Ini salah satu pemenang di Putra Putri Universitas Ahmad Yani tahun lalu dan sekarang jadi presiden mahasiswa atau ketua BEM. Nah, kalau menurut Maulidina perbedaan yang signifikan antara tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang apa tuh? Kalau tahun dulu tuh kan masih corona ya Bu, masih Iya. COVID-19, jadi lebih tertutup kayak gitu Bu. Kalau ini kan sudah bisa lebih terbuka kayak Iya. gitu. Tahun lalu tuh saya masih ingat pokoknya pakai masker, terus Iya. kalau ngomong dibuka dulu ya Iya, Bu. Maulidina. Agak ribet dan sungguh sangat merepotkan Iya. gitu ya. Apalagi pas wawancara ya Bu. Iya, apalagi pas wawancara gitu ya. Jadinya kita mau ngomong pun kurang leluasa. Kalau menurut Maulida sendiri nih harapannya untuk teman-teman yang mengikuti seleksi nantinya seperti apa? Harapan saya nanti buat teman-teman pastinya bisa mempromosikan kampus kita Universitas Ahmad Yani Banjarmasin ke lingkup yang lebih luas gitu Bu. Oke. Lebih memperkenalkan juga. Dan juga sebagai role model bagi seluruh mahasiswa yang lain gitu. Iya, amin. Itu harapan saya sebagai salah satu pengajar di sini pun mudah-mudahan teman-teman dapat mengharumkan mengharumkan ya, mengharumkan bahasanya. Pokoknya dapat membawa dampak yang lebih baik lagi untuk kampus kita dan atmosfer yang lebih positif nantinya ya. Itu aja. Nanti kita lihat keseruan seleksi hari ini seperti apa. Thank you. Stay tuned. Next, kita langsung wawancara sama salah satu finalis ya, salah satu peserta yang ikut di pemilihan Putra Putri Universitas Ahmad Yani. Nah, di sini ada salah satu mahasiswa saya, Muhammad Rijali. Saya ketemunya di mata kuliah Pendidikan Kesenian. Semester berapa, Jali? Alhamdulillah semester 3 Bu. Semester 3, udah naik semester. Tapi nilainya bagus ya kemarin ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia cukup menguasai beberapa tarian yang diminta pada saat mata kuliah saya untuk tampil di depan tuh. Kemarin bawain tarian apa? Ayo, masih ingat nggak? Lupa Bu. Aduh, lupa. Padahal baru 2 bulan Iya. tuh pembagian nilai keluar ya. Dilupakan saja. Oke, enggak apa-apa. Sekarang Ibu mau tanya sama Jali perasaannya dari ikut ini pertama ikut Ini, Bu, kompetisi. Pertama ikut. Oke, nah perasaan Jali gimana nih? Gugup kah? Seneng kah? Atau seperti apa? Pertama perasaan ikut kan pertama kali Bu. Ya. Ya ada rasa gugup, Ada rasa gugup, ada kurang percaya diri. kurang percaya diri. Maka dari itu ulun ikut Duta Kampus ini untuk mengasah diri lagi diri untuk lagi. lebih luas. Oke, nah yang Jali persiapkan apa saja tuh dari awal mengikuti ini? Kan gugup, terus nervous, terus tidak percaya diri. Kira-kira ada nggak yang tips dari Jali supaya bisa mengikuti seleksinya dengan lancar? Pertama tipsnya itu harus percaya diri, belajar Belajar, dan apa itu nonton YouTube, ya ya sharing dengan yang punya pengalaman sebelumnya. yang pernah punya ikut Duta Kampus sebelumnya. Iya, gitu. Kalau harapan Jali sendiri setelah ikut pemilihan Duta Kampus, harapannya apa? Ya harapannya Selain pingin menang ya, tinggi. selain pingin menang harapannya apa? Harapannya dapat membawa nama kampus lebih baik lagi di luar dan mampu bersaing di kampus-kampus yang lainnya. Oke, amin ya, mampu bersaing di ajang yang lebih besar lagi. Itu harapan saya pun sebagai salah satu pengajar juga, sama teman-teman mahasiswa juga seperti itu ya. Yang terakhir, kira-kira sekarang Jali ini segugup apa nih? Gugup banget, gugup sedikit, atau
gugup banget gitu. Yang mana tuh kira-kira? Gugup sedang aja Bu. Oh, gugup Cuma- sedang. Gugup sedang berarti masih bisa diatasi ya. Masih bisa ditarik nafas sebelum ngomong gitu, masih bisa. Oke, makasih Jali sharingnya hari ini. Mudah-mudahan nanti Jali bisa lancar mengikuti Amin. seleksinya ya dan dapat memberikan hasil yang terbaik. Amin. Ya, oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kalau tadi kita udah wawancara finalis yang laki-laki, next kita mau sharing tanya-tanya sama finalis yang cewek. Siapa namanya? Izin memperkenalkan diri Bu, perkenalkan nama Ulun Siti Mayada, biasa disapa Mayada, Oke, dari Prodi? dari Prodi Administrasi Pendidikan. Oke, dari Prodi Administrasi Pendidikan. Ini salah satu mahasiswa saya dulu di semester semester satu. awal, semester 1 ya. Jadi masih ingat betul Mayada di kelas itu termasuk mahasiswa yang teladan ya Mayada ya. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut Mayada nih, perasaan Mayada mengikuti seleksi duta kampus seperti apa? Perasaan Ulun yang pertama jelas lebih kayak berantusias karena saya mengikuti sebuah ajang pemilihan duta yang mana duta ini adalah sebuah role model, ikon kampus. Jadi otomatis Ulun sedikit antusias mengikuti ajang ini. Oke, karena ini pertama, jadi antusiasnya masih sedikit. Nanti kalau selanjutnya nanti akan membesar sesuai dengan kapasitas kompetisinya ya. Nah, yang kedua, apa yang Maya persiapkan dari awal sebelum mengikuti seleksi ini? Yang pertama Ulun perbanyak latihan, perbanyak belajar, perbanyak mempelajari hal-hal di pemilihan duta kampus, apa aja sih tugas-tugasnya, ngapain aja. Jadi Ulun lebih perbanyak latihan, public speaking juga, perbanyak latihan, belajar, dan terus belajar menggali, dan terus berlatih. Oke, itu paling penting ya teman-teman. Jadi kalau kita merasa ada di satu aspek yang kurang, di situ yang harus diasah dan ditekankan lagi di public speaking, di mana lagi? Pengetahuan tentang Pengetahuan dunia umum kampus. ya. Nah, jadi artinya kita bisa cari banyak sumber tuh, entah dari senior kah atau dari Google atau dari YouTube, banyak sumber-sumber, dari buku-buku juga bisa ya. Artinya apapun yang kita ikuti itu harus benar-benar dipersiapkan dengan matang ya. Nah, terakhir Mayada, menurut Mayada nih melihat teman-teman di sini yang mengikuti seleksi yang sama, itu kira-kira persaingannya berat atau tidak? Tentu sangat berat ya Bu, Tentu karena sangat berat. yang di setiap peserta-peserta lain juga pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda juga. Jadi Ulun sendiri pun perlu banyak persiapan juga seterusnya. Oke, artinya kita ada kurang ada lebih ya setiap peserta. Bukan berarti kita harus insecure atau minder, tapi kita harus mempersiapkan diri dengan maksimal. Oke, Mayada, terima kasih. Nanti selanjutnya kita lihat gimana Mayada mengikuti seleksi wawancara pada hari ini. Terima kasih. Cara duduknya sudah kakak ajarin juga kan, cara ngomong sebelum bikin juri kayak tertarik kayak gitu, biar apa ya, bikin kalian tuh jadi terpesona yang jurinya nanti gitu kan. Oke, kita coba slogan kita dulu ya. Oke. Duta Kampus 2023, generasi cerdas, kreatif, menginspirasi. Nanti dari nomor peserta 14, 16 sama 18, juri 1, juri 2, juri 3. Semangat ya. Semangat guys. Terima kasih kakak. Langsung aja kita lihat proses wawancara. Jadi di sini ada 3 meja, yaitu meja kepribadian, public speaking, dan pengetahuan umum. Setiap peserta itu mendapatkan kesempatan 5 menit untuk diwawancarai dari setiap juri ya. Jadi mereka bebas tuh mengajukan pertanyaan sesuai dengan bidang mereka masing-masing.
Oke, ini beberapa proses wawancara. Jadi juri pun harus selektif ya dalam sesi wawancara ini untuk penilaian akhir, yaitu menuju grand final pemilihan putra-putri Universitas Ahmad Yani. Di sini aku ditemenin sama Pak Mas Rudi dan juga Bu Aulia Rahmah. Nah, ini kita siap-siap mau foto bareng. Saking serunya ini sampai lupa ngobrol terus. Nah, ini foto bareng dan ada slogannya nih. Nah, slogannya adalah Duta Kampus 2023 Generasi Cerdas Kreatif Menginspirasi. Generasi Cerdas Kreatif Menginspirasi.